kalau dia itu kena kanker di atas umur 45, umpamanya 50, umpamanya atau 55, umpamanya di antara seperti itu, insya Allah ini berhubungan dengan marah yang disimpan kepada suami. Insya Allah prosentase terbanyak atau terbesar itu pada suami, insya Allah. Kalau yang mengenai, maaf Pak Ustadz, yang payudara itu jenis marah yang bagaimana? Menyimpan marah, jadi marah itu sudah disimpan, maksudnya udah mau diomongin tapi nggak bisa. Saya kasih contoh begini nih, umpamanya ada seorang nih pejabat nih, suaminya pejabat nih, ya pejabat otoriter, ada kaku, ada emosional, susah diberi masukan. Nah, si istri ini kan nggak kerja. Karena si istri nggak kerja dan istrinya sendiri itu bukan tipikal yang halus, yang biasa, enggak. Tipikalnya juga emosional. Sebenarnya tipikalnya sama dengan tipe suaminya. Nah, kalau ada otoriter seperti itu, istrinya kan yang bagian yang tertekan dia biasanya. Tertekan dia dengan emosi, pokoknya si istri harus ikut suami, harus gini. Kemudian kalau suami dikasih itu enggak, gitu. Nah, lama-lama dia nggak bisa mengembangkan unek-uneknya, nggak bisa diceritakan. Dan itu sejak menikah itu seperti itu. Nah, suatu ketika di atas umur 45 baru Allah itu mengizinkan munculnya kanker payudara. Nah, itulah dia insya Allah diawali dari menyimpan marah kepada suami karena suaminya otoriter, kaku, sulit diberi masukan, ya seperti itulah. Akhirnya si istri yang emosional ya kena dia dampaknya. Salah satu contoh seperti itu. Kalau mamanya istrinya agak lebih pendiam, sama. Kalau mamanya ngasih tahu suami, ngasih tahu suami, Pak tolong ini, dia bilang iya, gampang, mamanya. Kemudian belum dikerjain, diingetin sama suaminya, Pak kok belum dikerjain, kamu nggak usah ngomong lagi kepada saya tahu kok apa yang saya kerjain. Istrinya diem nih, kan gitu. Suatu ketika sampai malam, sampai ini nggak dikerjain juga, lah kan jengkel istrinya. Nah, marah ini disimpan. Dan itu kan nggak sekali dua kali persoalan itu terjadi pada suami istri. Dan itulah yang akhirnya karena apa? Nggak taunya memang diskusi nggak ada di dalam keluarga. Makanya salah satu kalimat, salah satu kata di dalam Quran, wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia ini, harus kita plot di dalam keluarga. Karena musyawarah inilah yang sebenarnya bisa menjadikan seseorang itu bisa terhindar dari kanker. Kalau dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, suaminya itu bisa menerima dengan baik, dicari jalan keluar di dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Nah, ini musyawarah dalam segala urusan ini bisa melepaskan unek-unek, sehingga yang di sini disimpan kejengkelan, kekakuan apa dan sebagainya itu bisa dia ungkapkan, bisa keluarkan, sehingga di sini tidak ada terjadi sesuatu. Istilahnya kalau boleh saya cerita, pada saat seseorang itu marah, biasanya orang muslim atau orang manusia itu jarang namanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Habis marah itu jarang mohon ampun. Malam itu jarang mohon ampun. Mohon ampun itu kalau sudah tua, kalau sudah kena penyakit, nah itu baru mohon ampun, agak-agak serius. Makanya saya mengingatkan saudara-saudara kita semua, khususnya yang muslim itu, cobalah belajar untuk tidak marah. Belajar, karena Rasul juga menyuruh kepada kita untuk tidak marah, disuruh untuk bermusyawarah, disuruh untuk lembut hati. Kan banyak cerita Rasul itu yang sangat baik, sangat indah perilakunya Rasul. Jarang kita itu bisa memahami bahwa akhlak Rasul itulah yang harus kita contoh, kita ikuti. Nah, insya Allah kurang lebihnya seperti itu.